Businessman Opinion. Mitra bisnis, inilah Businessman Opinion. Ramai di Twitter atau X mengenai kabar THR dan gaji ke-13 bagi ASN bakal dikurangi atau bahkan dihapus. Kabarnya hal itu merupakan bagian dari kebijakan efisiensi anggaran yang sedang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Prabowo. Namun menurut Menko Sri Mulyani, THR dan gaji ke-13 itu sudah dimasukkan ke APBN, namun dia menolak menjelaskan mengenai besaran atau detail lainnya. Apa komentar Anda? Apakah efisiensi semacam ini diperlukan? Di 633-9160 atau WhatsApp call di 0816-924-924. Iya, kalau menurut saya ASN itu wajib dihapus ya THR-nya, kecuali swasta ya. Karena ASN itu udah ada fasilitasnya enak, gajinya besar. Kecuali swasta yang cukup menyedihkan ya, suatu perusahaan yang sedih banget ya. Semoga ASN tidak ada THR, tidak ada tunjangan-tunjangan dilokasikan ke yang swasta yang sangat menderita perusahaan-perusahaannya. Sekian, terima kasih. Kalau mau saya sih, kasihan juga sih kalau misalkan sempat ada istilahnya dikurang-kurangi dalam anggarannya. Bagaimana itu juga yang diharapkan dari ASN itu sendiri ya, untuk gaji ke-13 sama THR ya. Itu untuk ya istilahnya untuk menambah untuk di keluarga gitu loh. Kalau misalkan itu sempat terjadi pengurangan ya mungkin istilahnya kita mungkin istilahnya perlu prihatin juga ya masalah itu ya. Dan mungkin sebisa mungkin ya saya berharap juga sebenarnya mungkin Pak Presiden bisa kasih yang full lah sama ASN ya, sama itu. Jadi bagaimanapun ya itu yang diharapkan tahun sekali lah itu. Itu aja sih. Menurut saya sih kalau ASN yang di level bawah, yang yang UMR atau UMP lah ya, itu ya jangan. Itu kan kasihan juga itu. Jadi mereka itu juga sangat mengharapkan dan membutuhkan gaji ke-13 atau THR ini untuk nanti kan bulan-bulan puasa dan Idul Fitri. Jadi banyak belanja lah anak-anak, keluarga, family. Kalau mau memberikan contoh dan negara itu bisa kompak dan dihormati oleh rakyat, petinggi-petinggi itu loh yang menjadi contoh, komitmen nasional aja, komitmen kenegaraan, komitmen nasional, bahwa karena merasa APBN tahun ini agak berat, ya komitmen bersama bahwa misalnya seluruh pimpinan negara, petinggi-petinggi negara atau eselon berapa ke atas itu ya merelakan sebagian daripada gajinya atau THR-nya atau gaji ke-13-nya itu untuk level yang lebih bawah. Dengan demikian mungkin secara kompak ya, komitmen begitu mungkin bisa mendapatkan dukungan support ya dari yang ASN yang lebih bawah, sehingga terjadi satu kekompakan yang lebih besar. Tapi kalau dipotong atau misalnya tidak dibayarkan atau dibayar berapa saja, itu kan mereka akan merasa bahwa ini negara 10 tahun kepemimpinan Pak Jokowi tidak terjadi, ini Pak Prabowo baru tahun pertama sudah terjadi. Nah, kalau yang demikian kan tidak bagus. Nanti apakah akan menjadi contoh bagi swasta bahwa apakah swasta kalau perusahaannya itu misalnya keuangannya itu atau rugi atau kurang mampu, apakah bisa demikian juga? Itu kan dampaknya secara nasional kan besar ya. Menurut saya sih harus dipertimbangkan betul-betul lah. Demikian. Kalau pengurangan gaji ya, kalau gaji saya kurang setuju untuk dikurangi. Ya, kalau bicaranya pinjangan mungkin bisa dipertimbangkan pengurangan, karena kalau sifatnya sekarang kan tunjangan itu bisa dibilang untuk penunjang kerja. Kalau penunjang kerjanya tadi bicaranya tidak perlu lagi tidak keluar kota, yang sekarang sifatnya sudah bisa dengan dunia maya atau apa segala macam ya kan. Terus yang masalah kayak ke hotel rausapat atau segala macam itu tidak kurangin.
atau dihilangkan mungkin bahasanya gitu, itu saya setuju. Sifatnya yang tunjangan-tunjangan yang tidak penting dan tidak efisien harus dikurang-kurangin. Tapi kalau untuk terhadap gaji saya kurang setuju. Karena apa? Karena kita kan namanya kerja itu kan diharapkannya adalah gaji, gitu kan. Nah, baik itu dari gaji ke-13 atau segala macam, itu harapannya adalah semua orang ingin mendapatkan, gitu kan. Nah, kenapa yang dikurangin adalah gaji. Itu yang jadi pemikiran saya sih, kenapa yang diambil tuh harusnya gaji yang dia mau dikurangin, gitu kan. Nah, bapak-bapak sebelumnya mungkin dari pagi atau siang tadi juga bicara kalau pejabat-pejabat di arah saya yang eselon 1, 2, 3 yang sekjen, dirjen itu mungkin ya bicaranya lain lah ya, gitu kan. Tunjangan juga terlalu besar, itu juga harus dipangkas, gitu loh, ya kan. Terus kedua yang skala fasilitas ya balik lagi mereka-mereka ini juga udah kata presiden aja mau pangkas, gitu kan. Terus menteri mau pangkas, masa dirjen sama sekjennya nggak mau pangkas, gitu kan. Nah, itu coba dipertimbangkan juga. Terus menurut saya ya, satu hal yang menurut saya yang sangat-sangat besar yang bisa memberikan impact gitu ya untuk mengatasi kita punya keuangan negara ya, satu ya masalah korupsi, ya kan. Segera ketok palu itu masalah penyitaan aset ya, dan salah pembuktian terbalik, gitu loh. Itu akan amat sangat membantu negara, gitu loh kan. Jadi jangan lagi kayak kepolisian Prabowo bilang kemarin yang mendablek lah apa segala macam, udah sikat aja, gitu loh, nggak perlu kasih warning lah menurut saya sih, ya kan. Terus yang kedua juga masalah ini juga perlu dipertimbangkan, tapi adalah subsidi BBM, ya kan. Terus terang subsidi BBM itu tidak hanya dinikmati oleh rakyat yang jelata, tapi hampir semua rakyat yang punya mobil. Secara kemampuan sebenarnya mobil itu bisa dibilang mau pengusaha, mau siapapun itu, ya kan, mau bilang buat Grab segala macam, tapi intinya Anda punya mobil, berarti kan Anda secara tanda petik apapun itu bentuknya Anda mampu untuk membeli BBM kan. Kenapa BBM subsidi itu tidak dikurangin, gitu loh, ya kan. Orang-orang pasti bilang wah yang ini segala macam, tapi balik lagi, ya kan, dengan mengurangi subsidi BBM, satu yang pasti keuangan negara tidak terlalu dibebani dengan masalah subsidi BBM, ya kan. Buktinya dari dulu jaminan premium hilang segala macam, sekarang kita ke Tetralet, ya kan. Ya, asal orang-orang kita diberi pengertian gitu, di dalam sosialisasinya jangan terlalu lama. Ya, orang kita kan mau udah lama pun mau sebentar juga bahasanya saya nggak pernah dengar bahasanya, gitu kan, sosialisasi segala macam. Nah, menurut saya sih yang perlu dipertimbangkan sekarang adalah tadi yaitu masalah subsidi yang menyangkut kayak BBM lah, karena yang kalau dilihat di bensin itu yang anti Tetralet itu coba aja cek, gitu loh kan. Semua itu bisa dibilang mau mobilnya CRV kayak apa ya, kayak yang bisa yang dibilang kayak yang tanda petik 400, 300 juta, 600 juta juga ngantrinya sama kok, gitu kan. Tetralet atau misalkan diesel yang notabene dengan subsidi, bukannya truk pengangkutan apa segala macam yang sifatnya untuk melayani publik ya. Tapi kalau perusahaan-perusahaan sih harusnya ya plus minus lah, gitu loh, ya kan. Mau diberikan untuk UMKM segala macam ya juga harusnya parameternya juga diperjelas lah sama pemerintah, gitu kan. Jadi sebenarnya pemerintah juga harus banyak berbenah diri sih, gitu loh, ya kan. Nah, terus masalah pengawalan para menteri, wamen segala macam, tanda petik masing-masing mereka pejabat negara, ya juga harus dikurang-kurangin lah, gitu loh. Karena kan itu biaya operasional yang tinggi juga, gitu loh, ya kan. Jadi sebenarnya banyak pos-pos, gitu. Kita kan kalau keluarganya kita juga punya disiapin banyak pos kan untuk mana yang perlu dan tidak perlu, gitu loh, ya kan. Ya kayak ya sekarang kayak di Pak Prabowo ini kabinetnya terlalu gemuk ya, mungkin kabinet gemuk ini yang tunjangan atau apa segala macam diperhatikan, perlu dipangkas, gitu kan, nggak perlu ya cobalah, gitu loh, berempati lah para pejabat-pejabat di atas, terutama sekali itu anggota DPR tuh yang notabene kalau bisa dibilang kerjanya kalau lagi bahasanya lagi mau viral, nah baru kelihatan kerjanya, nah itu juga harus lebih banyak dipangkas, gitu loh, ya kan. Karena dari sekian tahun, dari tahun ke tahun begitu aja, kalau dia mau bilang mau targetnya sekian tapi tembe juga, gitu, kerjanya kalau tidak kelihatan hasilnya, gitu loh, ya kan. Mau dibilang kita kerja wakil negara, akhirnya rakyat yang mana mewakilinya, gitu loh kan. Cuman saya rasa sih bukan mewakili rakyat, gitu. Kalau sampai di atas
boro-boro mikirin rakyat di bawah aja gitu loh kan. Kayak kemarin Pak Sudi Dasko juga itu aduh masalah apa gas melon juga kayaknya cari-cari popularitas kalau saya bilang itu Pak. Itu sih. Ya, jadi sebenarnya satu lagi pemerintah dan DPR harusnya berpikir apa yang bisa dikurangin gitu kan. Terutama tunjangan pejabat itu coba deh dipotong. Terus masalah kayak BBM juga subsidi tadi juga mesti dianalisa kembali dengan apakah dapat kesalahan, karena saya melihat selama ini yang di kartu veteran itu juga nggak tepat sasaran. Kalau saya bilang ya itu mesti juga dikurangin. Ya sama itu aja sih menurut saya ini. Ya. Baik. Terima kasih sebelumnya. Dulu waktu kita kecil pernah diajari berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, betul ya. Nah, dalam kondisi seperti ini banyak sekali ya rakyat yang agak susah ya, terutama sektor swasta, ya baik yang apa namanya, saya kok lupa istilahnya. Jadi itu yang formal, pedagang kaki, songan, iya. Ya formal ya, itu mereka pun juga terkena dampaknya karena banyak sekali pemutusan PHK dari perusahaan pabrik-pabrik ya, otomatis yang menyediakan kos-kosan, yang menyediakan makan dan sebagainya pun juga omsetnya berkurang atau bahkan tutup. Nah, kita lihat ya ingat ya waktu COVID itu yang namanya ASN itu enak sekali, yang namanya gajian itu lancar, nggak masalah. Ya, nah sekarang ini kan kita tahu ya ISG ambruk lagi 2%, hampir ya. Sudah berapa persen saya nggak tahu tuh sejak awal tahun. Ya, jadi ASN nggak ada pengaruh itu di situ. Mau negara hancur, mau gulung tikar ya tetap aja dia tetap gajian. Nah ini kan cuma masalah gaji ke-13 atau THR atau apalah istilahnya. Masalahnya adalah banyak sekali ASN yang sudah menganggarkan uang itu untuk sesuatu. Apakah untuk membeli ini, membeli itu, untuk jalan-jalan dan sebagainya. Ya, nah itu ya salah satu kejelekan juga ya. Duit belum di tangan tapi sudah dapat ada ini anggaran. Nah kemudian yang berikutnya adalah jangan sampai hal itu kemudian membuat ASN itu mencari jalan pintas. Waduh, kalau saya nggak dapat ya sudah, gimana caranya supaya dapat? Ya, pungli kayak, terutama yang kecil-kecil ya, memeras kayak untuk dapat suapan dan ya istilah orang di lapangan kan cepretan kecil-kecil. Ya kalau itu sampai terjadi, ya pelayanan publik akan lebih jelek lagi kualitasnya. Ya karena kadang ya seperti itu kan ASN, ya kan dia mau melayani rakyat dan sebagainya itu prioritas keberapa? Ya yang penting dirinya, keluarganya itu nyaman. Ya semoga Pak Prabowo bisa lebih bijak ya. Kalau memang diberikan ya mungkin nggak 100%, ya nggak seperti anggaran. Kalau mau dipotong ya silakan dipotong. Itu aja. Terima kasih. Gini ya, yang saya dengar terakhir nggak dipotong kok, maksudnya diberi tetap. Kalau saya sih setuju ASN itu tetap diberi. Kenapa? Satu, ASN lihat ASN-nya. Kalau yang daerah perpajakan di bawah Sri Mulyani, di bawah Menkyu, itu sebaiknya tidak, karena tunjangan mereka tuh udah gede, semuanya udah banyak, fasilitasnya, gajinya udah gede. Tapi kalau guru dan ya ASN yang tingkat-tingkat rendah itu sudahlah biarin, karena gini, ekonomi konsumsi kita itu kan 50%-an. Kalau nanti penghematan dari
pengeluaran pemerintah dipangkas 50% itu sih baik ya. Tapi kalau sudah THR dan gaji ke-13 dikurangi dari ditiadakan bagi PNS, saya takutnya mempengaruhi ekonomi kita, pertumbuhan daripada ekonomi kita, mempengaruhi konsumsi daripada ekonomi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, usulan saya sebenarnya adalah kenapa pemerintah atau Pak Prabowo berani atau tidak gaji DPR saja 1 tahun nggak usah digaji. Karena mereka kalau tidak digaji pun tunjangannya juga sudah banyak. Dan lagi pula mereka kan juga sudah pintar untuk cari-cari. Misalnya nyopot kanan kiri, kalau enggak nyopot terus habis itu nanti diancam kayak gitu-gitu. Lah itu semua kan menghindari daripada apa? Daripada supaya mereka nggak ketangkap. Sebenarnya judi online segala itu kan di DPR juga banyak. Terus mana tuh CSR daripada BI, kok KPK udah tiarap lagi, padahal itu jumlahnya juga banyak dan semua partai juga terima. Maksudnya semua komisi 11 ya kalau nggak salah itu juga terima. Lah itu gimana? Jadi menurut saya kita jangan terus memojokkan ASN. Kenapa? Karena gini, menurut saya ASN yang rendahan atau kelas apalah itu saya nggak ngerti ya kelasnya ya. Itu sebenarnya mereka cuman ya gimana ya? Karena politik kita yang sudah rusak dari sejak dahulu, bukankah sejak zaman Soeharto ASN itu dipakai untuk mengkoleksi suara pada saat election. Jadi makanya kenapa PNS itu atau ASN itu tidak bisa dipecat walaupun salah kecuali nyuri. Dan sampai detik ini partai politik kan tidak pernah mensuarakan bahwa harus sekarang dirubah undang-undangnya bisa dipecat. Kenapa reformasi tidak melakukan hal itu? Malah yang dilakukan reformasi adalah partai politik semuanya yang berkuasa di DPR dan DPR dikuasai oleh ketua umum partai. Jadi artinya kalau ASN kita saat ini masih juga bobrok, ya salahkan partai politik itu. Gimana kalau kita ramai-ramai bersihkan tuh partai politik, kurang 1 juta nggak apa-apa kok, makasih. Sebenarnya Indonesia lah, kalau dia punya hukum tegas ya tahu nggak, korupsi nggak usah banyak partai, nggak bakal susah kok, bener nggak? Itu malah gara-gara banyak partai ya nggak. Coba kita lihat DPR ya, bener nggak? Dulu saya pernah dengar DPR kata gaji kok paling dikit kocak ya Ben. Aduh, kali gope berapa Ben? Iya. Apalagi pegawai negeri kan nggak seberapa. Kok memang bisa kasih lah, dia kan bisa berbelanja jadi bisa bantu UMKM itu deh. Daripada pejabat korupsi kong kali kong sama cukong ya nggak, mobil kata Tony Lexus ya nggak, Arpat ya nggak, punya mobil pribadi. Ya kalau saya sih kasih aja, orang PNS mana bisa kaya. Jadi kalau korupsi yang penting mereka mau kerja rajin tuh tepat waktu lain masyarakat. Buat saya sih cincai aja deh Ben, sudah. Nah gitu jangan masalah. Lexus bro, Alphard, Land Rover, Range Rover, ya enggak, Land Cruiser. Kalau dihitung-hitung gaji, dihitung-hitung lagi sama tunjangan, beli Innova aja susah bro. Benar. Iya enggak? Iya dong. Gue pernah ngobrol sama temen-temen lah, biasa ngurus izin bro. Lagi urus izin, ini kita open aja ya bro ya. Yang katanya programnya Jokowi tuh, yang BKPM, OSS. Ada masalah temen,
Masa dia mau ngenter aja minta 20 juta, bro? Buset. Anjir. Mencet enter doang itu. Oh yoi. Ayo open-openan, ayo. Status mereka ASN atau pegawai swasta dong, bro, kalau udah begitu. Pegawai enter berarti. Jadi yang namanya ASN kalau bener kerja buat rakyat, masa ngenternya 20 juta. Belum lagi duit fotokopi, gocap tiaw kalau bahasa Jawa, bro. Oke. Jadi kalau ngobrol-ngobrol sama temen, gaji mah kecil, bu, debu katanya. Sabetan gue badai, katanya begitu. Sangar ya. Kalau kota gede sih gue udah jangan ditanya lah kalau ASN. Tapi kalau yang golongan-golongan fungsional yang memang kasihan, yang nggak, yang kecil-kecil kita tahu lah. Yang lempeng mungkin di pinggiran sama kayak partai coklat lah, bro. Jadi di kota besar mah kagak ada yang jujur, bro. Ada sih mungkin dihitung, gue juga kagak tahu ada berapa banyak, debu kali jumlahnya gitu ya. Kecil, yang badai kan lebih banyak, bro. Kayak gitu istilahnya. Jadi kalau ASN yang kecil-kecil ya mungkin dikasih lah THR kayak mereka, ya enggak, kasihan. Tapi yang terlihat oleh publik itu adalah yang jalan-jalan di mall, yang kerja kalau nggak ada uang pelicin dia baru mau kerja. Kalau lu nggak ada ditinggalin file lu, udah lagu lama, bro. Semua juga tahu. Jadi akhirnya yang terjadi apatis kan, bro, penilaian orang. Yang kita ngalamin kok. Zaman terbagus di Jakarta zaman apa? Ahok jam 8 udah duduk. Betul. Bro, jam 8 udah duduk. Gue inget banget, wih tertib kali. Sampai palurahnya pun ada di ruangannya. Hari gini jam 10 aja di meja kagak ada, bro. Elah, Masya Allah, bro. Elus dada, ngurus KTA, gocap, bro, anak gua, bro. Ngurus KTA? KTA, kartu anak. Oh. KTP kan anak-anak kan harus ada tuh. Kalau nggak ada duit, kartu anak ya, kartu tanda anak ya, gue nggak tahu deh tuh. Karena anak-anak sekarang punya KTP tuh, tapi anak-anak punya. Cuman ya kita lihat sendiri lah gitu loh, ASN ya, kota-kota gede mah ya susah lah. Ya kayak tadi ada pendengar yang memang ya kita tahu lah, makanya gue bilang gaji itu debu, sabetan badai, bro. Ya enggak, belum lagi yang jenderal yang di atas eselon segala macem. Tunjangannya ratusan juta. Menurut gue ya, bro, ya lebih baik tuh yang begitu-begitu sampai tunjangannya lu sikat semua ada tuh. Ngapain rakyat bayar pajak buat begituan? Ya enggak? Habis, bro. Gue malah ada ide, udahlah itu partai politik kan kagak ada yang beres. DPR sisanya 10%, bro. Gimana, bro? Iya, nggak berfungsi. Tiap hari kita teriakin undang-undang jadi uang tuh jadinya tuh. Iya dong. Jadinya uang di mata mereka mah uang aja, bro. Aduh, kerja mah kagak. Masya Allah, negara kayak autopilot, lus dada gitu loh. Gua kira gini lah, kalau ASN, yang ASN itu kan dia ada turunannya PSN sama PSN itu kan yang tetap. Lantas ada yang menerima honorer. Honorer juga ada. Jadi gini, kalau ASN yang fungsional itu mereka memiliki hak yang untuk menerima gaji ke-13 dan THR. Tentu hak mereka itu yang fungsional itu jangan dipotong. Tetapi sesungguhnya mereka juga punya kewajiban. Yang selalu masyarakat itu mengatakan, wah itu ASN kerjanya santai bener. Ya itu mereka harus bener kerjanya. Tetapi yang bisa bikin mereka bener itu mereka nggak akan sendiri bener. Atasannya yang perlu lempeng. Benar. Kepala atasannya harus lurus. Nah, atasannya itu kan udah eselon semua, ya nggak, bro? Eselon 1 lah, eselon 2 lah. Nah ini yang kepala-kepalanya itu lu penggal. Mereka punya tunjangan. Apa sih namanya? TKDN apa tunjangan dinas apalah. Atau gaji mereka karena negara lagi susah, pajak lagi susah, gaji mereka lu potong dah. Bilangin Mayor Teddy deh, nyampein Prabowo deh.
Bos-bosnya yang dipangkas ya. Bos-bosnya dipangkas. Sama apa? Sama anggota DPR. Sama apa lagi? Kementerian. Pokoknya lembaga-lembaga pemerintah yang udah kelas eselon, yang disebut posisi struktural. Itu menurut saya layak. Potong aja 3 bulan dulu. Iya kan? Kalau mereka bersedia dan Prabowo bisa putuskan, ini kan sangat bantu yang namanya efisiensi anggaran. Efisiensi anggaran kalau nggak salah 306 triliun kan? Iya. Ini langkah Prabowo juga bagus, di sini bagus. Cuma berita beberapa hari ini kan simpang siur. Ada yang bilang ASN lah, dipotong lah, ada ini kan. Nah, tetapi kan perlu diklarifikasi aja. Iya, dijelasin. Ya kan? Betul, dijelasin aja. Saya juga nggak sependapat, walaupun kita bilang ASN kerjanya kok santai bener. Ya kalau kepalanya nggak lempeng ya bawahannya pasti gitu. Ini persoalan di kepala. Iya. Gua selalu ngomong, contohnya nyata ada kok waktu DKI dipimpin sama Ahok. Tegas gitu. Iya. Anak buahnya di bawah, mana berani macam-macam walaupun dalam hati ngedumel. Ya kan? Kita kan lihat nyata, tingkat kelurahan aja udah semakin rapi. Yang sederhana aja, uang yang parkir jalanan aja udah masuk ke PAD melalui melalui yang bank, kartu, nggak bisa macam-macam lagi. Tapi setelah beliau kan acak adut lagi semua. Ini kan nyata. Jadi artinya kepala itu harus lurus, anak buahnya ngikut. Seperti sekarang Prabowo, beliau memang beberapa saat terakhir ini terus mengutarakan untuk lurus. Ya kita lihat anak buahnya ikut sampai gimana. Kalau emang kementerian ada yang nggak benar ya penggal lah. Kalau di lembaga ini ada yang nggak benar ya kepalanya ya eselon 1 harus penggal. Ini tugas mereka. Yuk kita pantau sama-sama. Karena apa bro? Karena kita bicara rancangan undang-undang korupsi kan susah. Kelihatannya belum sepakat semua. Megawati kan belum ketemu ya sama Prabowo ya. Mungkin iyalah kita anggap SN mereka juga berhak lah. Mereka tetap dapat walaupun kita kerap ya mengkritik mereka kerjanya. Tetapi persoalan mereka itu ada di kepala dia kok. Di dirjennya, turunan dari dirjen apa sih irjen apa direktur apalah. Segala macam itu. Direktur segala macam seperti kalau di provinsi kan gubernurnya, turunnya sekda lah. Itu kepala-kepala itu pentolan-pentolannya. Kalau pentolannya nggak lurus, lu mau harapin apa anak buahnya? Ya nggak bro. Jadi kita juga nggak bisa menggeneralisir semua ASN nggak benar. Ada juga yang benar. Tetapi tentu yang kita bicara gini adalah masukan-masukan untuk kebaikan negara, ya kan, untuk kebaikan bangsa. Karena apa? Persaingan ke depan antar bangsa itu semakin ketat. Kalau rakyat Indonesia nggak maju-maju, hukum aja amburadul, bagaimana investor mau datang? Ya bro. Betul, setuju Pak. Nah, jadi ini penting lah. Jadi ayolah kita sama-sama terus bersuara bro. Terima kasih. Ini ulah siapa sih Om kalau pakai mengusulkan gaji PNS dipotong, nggak dapat tunjangan, nggak dapat apa segala macam. Nah, mungkin saya juga belum tahu itu. Namanya juga inputan gitu kan, suara-suara kadang-kadang liar gitu. Apalagi di medsos ya kan. Mungkin pas dia lahir dia langsung jadi anak pengusaha kali Om ya, nggak pernah ngerasain makan pakai nasi campur kerupuk sama kecap gitu. Kalau mau motong jangan ASN aja dong, kasihan kan yang ASN lebih banyak level. Kalau potong aja tuh para anggota DPR, MPR yang dipotong jangan. Saya tahu kan gaji mereka kecil juga tuh anggota DPR, MPR. Yang perlu dipotong tuh hanya gila tunjangan rumah aja 60 juta sebulan. Kalah saya. Saya cuma 15 juta, dia 60 juta tuh jangan sebulan. Terus tunjangan mereka tuh dipotong, kayak tunjangan kendaraan juga aja pakai mobil mewah. Terus aja pakai SMK atau SMK tuh udah lupa saya. Kalau perlu suruh ganti odong-odong aja Om yang pakai bensin seliter bisa buat 3 hari. Buset. Ya biar mereka ngerasain gimana enaknya jadi orang susah. Om. Iya, betul. Ya kebijakan cobalah yang pro ke rakyat kecil. Karena selama para anggota DPR, para orang-orang kaya kan nggak pernah diusik-usik tuh oleh teman-temannya di pemerintahan. Yang diusik pasti anak kecil, maksudnya yang rakyat kecil. Udah susah diusik, kasihan sekali. Cobalah sekali, nggak usah banyak-banyak, coba aja 2 bulan lah.
tanpa dikasih tunjangan, tanpa dikasih cukup gaji aja. Gaji MPR kan kalau nggak salah berapa belas juta gitu Om ya, 15 atau 16 gitu. Nggak semahal tunjangannya lah gitu. Iya, betul. Coba betul. mereka hidup dengan seperti itu, saya rasa nangis mereka Om. Nah, kan sebelumnya kan kita bahas soal ASN itu dapat cuti 39 hari. Langsung pada rame-rame. Enak banget. Nah, ini kali ini dapatnya isu yang gak enak. Jadi sebenarnya ya itu mungkin strategi pemerintah untuk melakukan efisiensi. Iya. Karena bagaimana gak begitu cuti, kantor gak buka, itu ada biaya variabel yang enggak. Nah, untuk yang THR dan gaji ke-13 ini, ya sama lah. Menurut saya sih seperti komentar yang dari pagi ya. Yeah. Itu semuanya pada setuju kalau untuk ASN yang level atas, yang eselon ya. Banyak ASN yang sebenarnya hidup susah loh. Menurut saya harusnya masuk kelompok miskin juga. Dan itu banyak sekali. Dan ya itu kenyataannya lah, itu kenyataan banyak kalau kita lihat. Aduh, agak gimana kita kalau ngomong soal efisiensi itu Om Beni. Nggak apa ya, lucu Om Beni. Bicara efisiensi, potong ini, potong itu, tapi birokrasinya tambah gemuk ya, percuma kita mau ngomong efisiensi kayak apa Om Beni. Nah, ini. Iya, kementerian tambah, lembaga nambah, ya kan? Menteri dari sekian sekarang jadi sekian, wakilnya sekian. Ya, jadi ya fundamentalnya nggak nyambung kita kalau ini Om Beni. Bukan saya jadi terus terang pesimis gitu Om Beni. Kalau apa namanya kita bicara efisiensi tapi namanya birokrasi pasca reformasi itu kan harusnya lebih simpel, lebih ramping. Nah, tapi kan berarti kan inkonsisten namanya kalau begitu. Iya. Atau saya sih setuju yang pernah ngomong itu kalau yang kecil-kecil jangan dipotong, kesian. Yang gajinya dikit gitu ya. Alis potong jadi apa lagi? Ini potong yang gendut-gendut, yang gaji-gaji yang gede-gede itu kelebihan. Jadi menteri-menteri itu kan pada rakus kadang-kadang. Masa, saya mau tanya gaji 13-14 artinya apa sih? Gaji ke-13, gaji ke-14 ya gajinya kan satu tahun ada 12 kali gajian. Berarti mereka ada tambahan gaji ke-13, ada THR. Saya tahu ditambahin memang untuk ngebersihin gedung. Oke. Sapu-sapu tuh gedong-gedongnya, WC-nya semuanya gimana pakai udah gede ditambahin lagi. Mendingan yang kecil itu kesian tuh. Capeknya tukang sampah enggak ditambah-tambahin. Benar. Oke. Terima kasih ya. Kalau baiknya sih itu wapres jangan dikasih gaji Bu, ketutup semua gaji PNS yang lain Bu. Oh gitu. Nggak ngapa-ngapain, hanya ya mejeng-mejeng aja tuh buat apa ya? Iya Bu, bisa tutupin PNS yang lain itu, jadi nggak ngurangin gaji yang lain, wapresnya aja nggak usah gaji, fasilitas semua kurangin. Makasih. Tahu nggak gaji ASN tertinggi berapa? Saya lihat nih ya. Gaji ASN itu tertinggi 6 juta. 6 juta koma sekian. 6.373.200. Gaji pokok ya. Tertinggi. Gaji pokok terendah ASN 1.348.560. Kalau terendah itu dikasih pun 2 juta, mau gaji ke 16-20 mereka tetap miskin. Tapi kalau ASN pejabat dengan gaji 6,3 juta sebulan, pakai mobil Alphard
atau pakai Kijang Innova baru sekarang lah. Itu bensinnya aja udah habis, boro-boro bayar supir, bayar listrik. Bensin aja udah habis. Hanya pakai Kijang Innova baru sekarang ini. Belum yang CC-nya makin gede. Ya. Makin gede itu Kijang yang standar. Atau pakai ini aja, Avanza. Ya, pakai Avanza. Persoalannya gini, itu kan gaji tertinggi ASN kan 6,3 juta. Pejabat kita yang tertinggi ada nggak yang pakai Avanza? Sambo polisi yang bintang 2 itu termasuk ASN, itu masih di bawah standar bintang 4 Kapolri yang gajinya 6,3. Sambo itu bintang 2 ya. Untuk mobilnya aja dia pengeluarannya 60 juta sebulan. Itu waktu kasus kemarin itu. Pengeluaran bulanannya 60 juta. Jadi itu gaji buat pejabat itu nggak dilihat sama mereka. Nah, itulah yang jadi rahasia umum. Jadi saya menilainya kalau Bu Sri Mulyani ini kan sudah menjelaskan lebih detail sebelumnya ya, bahwa anggaran fiskal kita mengalami kemunduran dari data yang diterima, bahwa pemasukan yang diharapkan dari Bahlil lagi yang kemarin memegang Menteri Investasi, dia nggak bisa mencapai target investasi berapa kemarin yang diminta Pak Jokowi Kabinet Merah Putih, sekitar 2 miliar berapa juta kemarin itu yang diminta, 20 investasi masuk yang baru, pokoknya intinya kan begitu. Tapi kenyataannya kan Pak Bahlil ini nggak bisa mencari 20 investasi baru yang besar untuk ke Indonesia ini. Artinya dari fiskal itu terjerumus lagi kepada utang yang harusnya kita bayar, tender-tender yang proyek lama dan baru jangka panjang menengah kita harus tutupi, kita harus menanggung semua dari konsumer. Jadi dari perdagangan putaran uang di regional. Dari arti itu saya mengartikan bahwa seharusnya emang betul pada penelpon sebelumnya mengatakan bahwa legislatif atau anggota dewan yang terhormat itu mengalah untuk pada situasi seperti sekarang ini, yaitu dipotong gajinya untuk ke struktur yang lebih penting, yaitu orang-orang lapangan. Karena saya menilai pekerjaan ASN begitupun PNS-nya sampai sejauh ini belum terasa apa itu yang dikerjakan mereka. Kita udah mengenal satelit 8 dibesar-besarkan bahwa satelit itu investasi yang banyak mengambil investasi Indonesia. Tapi kenyataan di lapangannya terapan digital itu pun belum kita pahami bagaimana ekspektasi pemerintah mengerjakan persoalan digitalisasi ini secara optimal. Saya harap juga anggota MPR, DPR dan eselon 1-2-nya itu maulah berbesar hati untuk menggerakkan nuraninya untuk menyisihkan sebagian gajinya kepada hal-hal yang substansif gitu. Iya, kita ketahui apa yang diomongin pendengar tadi, kemungkinan ada benarnya. Memang benar bahwa investasi yang katanya digadangkan 22 investor, lalu presiden kita ke luar negeri kesana kesini untuk mencari pengusaha-pengusaha yang mau invest di negara kita termasuk government ya, itu ternyata memang belum ada realisasinya ya secara nyata. Jadi ini belum terasa kepada masyarakat atau rakyat luas, sehingga terjadi pengiritan di sana sini. Sedangkan pajak juga kan masih kurang, karena kita kalau denda APBN akhir tahun tuh kan ketahuan itu pajak ekspor non migas atau migas yang mentah kita beli yang matang impornya itu lebih besar, itu kan ketahuan. BBM yang sudah matang kita beli, kita mentahnya kita ekspor ke Singapura, lalu dijadikan matang sama Singapura kita beli lagi 4 kali 5 kali lipat lebih mahal harganya. Itu kan membebani neraca APBN kita setiap tahun, makanya defisit dan itu besar makin tahun jumlahnya. Itulah makanya mengapa pengiritan di segala hal, termasuk yang katanya ya mau motong gaji atau apa tunjangan atau apapun, itu
kepada yang masih aktif kemungkinannya, atau mungkin pensiun juga kena getahnya, itu mungkin dilakukan. Tapi kalau buat saya yang pensiun itu kasihan karena mereka tidak menerima gaji penuh kalau dipotong. Lalu hidupnya juga tidak wah, itu mungkin yang pejabat eselon yang dulunya udah bagus, atau yang di TNI Polisi perwira tinggi, atau di aparat negara keamanan perwira tinggi. Tapi kalau yang bukan itu kan hidupnya pas-pasan, kekurangan, sama seperti rakyat sipil biasa. Kalau pensiun kasihan benar-benar kalau dipotong yang di bawah itu ya, yang bukan pejabat eselon itu atau perwira tinggi kalau di aparat keamanan. Itu hidupnya pas-pasan, bahkan ada yang banyak kekurangan. Itu kalau dipotong mereka kasihan sekali keluarganya. Itu saya sudah tahu di lapangannya. Dan memang benar pengiritan ini mau gak mau dilakukan, karena memang selain ada kata pendengar pertama tadi, investor itu ternyata belum terrealisasi menanamkan modalnya besar, bahkan membangun pabrik padat karya besar yang menyerap tenaga kerja besar sehingga nanti pengangguran bisa tertampung di Indonesia, bisa bekerja sehingga meningkatkan daya beli. Itu belum terjadi. Juga kan kita dari pajak juga belum bisa menutupi impor migas yang banyak itu yang membuat defisit neraca sampai tahun. Ya mau nggak mau nanti merembet ke situ. Tapi tolong mohon jangan pensiunan ya yang rendah-rendah itu. Itu kan kalau bisa yang masih aktif, karena yang pensiun menderita kalau dipotong, apalagi yang rendah-rendah itu jabatannya atau golongannya. Kemudian itu. Terima kasih. Kalau bikin isu-isu kayak gitu, pengelola negara ini yang baik lah. Kondisi kita lagi kayak gini, lihat kondisi dulu, lihat keuangan kita dulu. ASN itu kan ngabdi negara, mereka kerja selama-lamanya puluhan tahun. Lain kalau kayak mereka pejabat-pejabat ini dipilih hanya 5 tahun sekali, barat kasarnya musiman, anggota DPR juga musiman. Pengelola negara ini kan, yang pucuk bekerja di bawahnya itu ya pegawai-pegawai ASN ini. Dan tentara Polri yang di bawah-bawah juga yang bekerja mereka ini. Jadi kalau mau ya dipotong, tunjangannya juga nggak usah diberikan untuk tahun ini, ya nggak? Gaji ke-13, THR, tunjangan mereka hari ini coba tolong bantu. Kita lagi ikat pinggang, lagi kita kencangkan nih kata Pak Prabowo ini. Bulan ini kau tidak dapat tunjangan kau, gaji ke-13. THR-mu nggak dapat eselon 1 ke atas. Itu yang baik. Anggota DPR juga begitu juga. Harus mereka juga, tunjangan mereka juga jangan diberikan juga. Untuk rakyat semuanya. Sembakonya juga dimudahkan. Apalagi mau menghadapi bulan Ramadan ini. Jangan nanti tiba-tiba sembako, wah, meledak lagi. Ya kan, sampai beras sudah mulai stabil, mudah-mudahan ya. Sembako yang lainnya juga ikut stabil juga sampai Idul Fitri. Jangan begitu tiba bulan Ramadan, wah nggak bisa mereka mengendalikan, bercuap-cuap lah. Itu yang utama dulu, kendalikan dulu. Dan ASN ke bawah, golongan 1 sampai pucuk pimpinan itu kalau bisa tunjangannya di stop dulu. Mereka tidak dapat gaji dan tidak dapat THR, begitu juga anggota DPR dan MPR-nya. Untuk sebulan ini sajalah tunjangan mereka di stop dulu. Lihat kita ke bawah, agar Indonesia ini lebih maju lagi, lebih sejahtera lagi rakyatnya. Jadi kita mau lihat ke belakang lagi, janganlah seperti Bahlil kata investor tadi, Bapak tadi ada bilang Bahlil kemarin Menteri Investasi ya Mbak ya. Itu tidak tercapai ya. Kan Pak Prabowo sendiri sudah tahu kinerjanya, kaget Pak Prabowo dibilang waktu pidatonya itu kan. Iya, jadi kata kuncinya saya sarankan lebih baik eselon 1 ke atas sampai punya pimpinan dan anggota DPR tunjangannya gaji ke-13 dan THR-nya lebih baik jangan dulu lagi. ASN tuh dari dulu tuh memang sudah tidak pernah bantah sih, legowo terus. Jadi yang dilihat orang itu yang tadi betul kata Bapak tadi. Tadi juga sudah pagi tadi sudah saya komentarin karena saya mantan ASN. Jadi saya tahu dari mulai capak 3A gaji saya 80.000 dengan tunjangan waktu itu 20 sampai 30.000 per bulan. Itu saya menapak pelan-pelan terus naik pangkat itu kadang-kadang mengeluarkan duit macam-macam lah anu ini
udah cari-cari sampingan. ASN berkendaraan itu banyak kredit, nggak ada yang ini, yang cash tuh nggak ada. Kecuali betul yang tadi pagi juga saya sudah bilang, eselon 1, eselon 2 itu sekjen, irjen, dirjen. Nah itu yang harus dipangkas. Kalau perlu nggak usah THR, dia nggak perlu THR juga nggak apa-apa kok dia. Kecil itu dibanding tunjangannya. Ya, dirjen itu tunjangannya rata-rata sekarang itu sekitar 200-300. Jadi kalau gaji pokok sama, tergantung golongan 4 sekian, berapa itu sudah ada, patokannya semua sudah ada, tunjangannya yang gede. Jadi pagi tadi sudah saya bilang juga dengan Pak Budi, sekjen, irjen, dirjen itu yang dipangkas THR dan apa nama tadi itu gaji apa ya, THR sama apa tadi saya tadi apa tadi Mbak Anita, gaji ke-13 ya. 11 ya. Karena bagi mereka nggak ada arti loh itu. Saya tahu banget itu. Tapi pegawai bawah yang di bawah jajaran di bawah kabak atau kabit, nah itu yang menderita itu. Karena dia yang pelayan, yang melayani itu dia itu, yang mencari uang kalau kita bilang dari segi bisnis ya. Korporasi dia itu otaknya itu sebenarnya semua tuh dia bekerja. Lah kadang dia kadang-kadang mobil tuh kredit, beli sendiri. Sementara pejabat-pejabat eselon 1, 2 dia sudah sediakan mobil, rumah, bensin segala sudah siapkan semua. Nah ini faktanya yang perlu tolong dipahami teman-teman yang lain, yang swasta. Nah itu pejabat struktural namanya. Tapi yang di bawah itu pejabat fungsional. Fungsional itu betul-betul kinerjanya yang dinilai dan tunjangannya kecil banget. Ya, saya tahu banget karena saya mengalami gitu kan. Sehingga dulu pun berapa kali saya ditawari itu pejabat struktural, saya nggak mau. Karena saya pikir itu saya makan dua rakyat. Terus terang aja. Itu yang saya nggak mau sama sekali karena nggak sesuai. Tunjangan struktural tuh betul-betul nggak manusiawi untuk rakyat, kalau menilainya tuh itu betul-betul seperti menjajah rakyat kita uang itu tuh. Karena mereka semua pergi berangkat pulang sudah sediakan mobil, supir sudah semua beres ya. Nah satu lagi di kementerian yang sekarang gemuk ini itu ada wamen. Tuh apa wamen? Semua kegiatan di kementerian itu dikerjakan oleh sekjen. Secara operasional, pelaksana operasional itu direktur, dirjen, direktur jenderal. Ini untuk apa? Wamen. Nah, pemborosan belum kami kebanyakan wamen. Terus kebanyakan tunjangan segalanya mau diinikan, dihambur-hamburkan. Nah, kalau DPR sudah tahu semua lah, kita sudah bicara. Sudah Yanti juga sudah bilang 500 juta lebih rata-rata minimal gaji mereka. MPR lagi. Terus satu lagi DPD. Ya kalau mereka tuh berbesar hati lah, potonglah masalah THR, gaji ke-13. Bagi mereka nggak ada arti loh, terus terang aja. Karena saya banyak teman-teman saya seperti itu tuh di DPR segala dia cerita. Dia saya tahu banget bagaimana pemborosan uang negara tuh banyak di mereka. Belum lagi korupsi yang nggak pernah diberesin. Jadi senjata politik, amunisi politik untuk menjatuhkan. Karena penting itu harusnya supremasi hukum dah. Habiskanlah semua itu, kembalikan uang negara. Satu lagi, tax amnesty. Itu apa itu? Orang kaya-kaya kok. Besar-besar begitu kok tax amnesty. Ya kan? Alasannya untuk mitigasi. Apaan? Ya dihukum dong dia. Denda dong dia. Ya kan? Sebesar itu yang dia harus bayarkan, jangan diamnestikan. Itu banyak tuh kalau mau pendapatan yang sifatnya didapat dari kecurangan-kecurangan dari beberapa pejabat kita, kan gitu. Ya jangan ASN dong. Boleh ASN tapi yang di kelas-kelas pejabat struktural, jangan fungsional, beda. Kenapa saya tahu? Ya karena saya mantan. Ya itu yang dilihat orang di fenomena di luar itu pejabat ANS struktural. Itu ASN struktural. Yang gaji gede, pakai mobil mewah, segala macam-macam. Dia bisa berkolusi, bernepotisme, berkorupsi. Nah itu mereka punya kesempatan. Karena segala sesuatu mereka pegang di kementerian-kementerian itu.
Iya. Jadi kalau pejabat fungsional dia nggak bisa apa-apa, dia hanya bekerja sebagai pelayan. Dia bukan mengatur strategi-strategi yang harus dikerjakan di lembaga pemerintahan. Dia nggak bisa ikut ke situ. Nah, sementara yang struktural karena dia bisa bekerja di sektor-sektor tersebut, dia bisa hengki-pengki dengan pengusaha, bisa bermain-main korupsi. Dia yang bisa itu rata-rata pejabat struktural, dirjen, sekjen yang selama ini kelihatan kan di pemerintahan kan kelihatan kan dirjen segala gitu. Itu pejabat struktural namanya. Iya, sebenarnya kata kuncinya supremasi hukum dan aturan yang jelas di pemerintahan kita, itu aja. Jangan maunya efisiensi, tapi kok lagi-lagi rakyat yang di masa ASN ini kan rakyat, ya kan? Memang dia bukan rakyat, rakyat dong. Bekerja dalam waktu yang lama, dia kan merangkak pelan-pelan, dapat mobil karena kreditan, karena dikejar-kejar debt collector. Jangan melihat fenomena yang sekjen, irjen, dirjen, yang golong-golongan itu deh. Itu tuh memang kalau menurut saya itu sudah melangkahi konsep keadilan tuh. Ya saya sudah tahu banget itu berapa tunjangan mereka tuh, aduh jauh dari keadilan tuh, tidak memenuhi sila keberapa itu. Pasti perlu lah itu. Orang belum apa-apa udah mau ngomong hari Senin sampai Kamis doang kerja. Ya kan? Sekarang nggak usah ngomong Jumat. Berarti kalau Sabtu sama Minggu ya, Minggu kita nggak usah hitung lah, sama-sama libur. Sabtu itu kami rakyat jelata pasti juga kerja pasti. Iya betul. Nah, jadi efektif kerjanya kami ini, rakyat ini 1 tahun itu 11 bulan. Ya. Kalau dipotong hari Sabtu nggak kerja, berarti potong lagi sekitar 2 bulan. Kan 52 minggu kan, 2 bulan lagi. Jadinya tinggal 9 bulan lah pokoknya. Lalu minta gaji sampai 14, buset dah. Suruh ngemper ikutan kaki 5 aja. Itu kalau misalnya kurang jadi ASN kurang. Itu kan sekarang kan boleh kaki 5 kan bersemarak banget di jalan mana-mana tuh. Nah, ikutlah ke sono, nggak usah gengsi. Biar sekalian turun lihat tahu rakyatnya kayak gimana. Gitu ya. Iya, betul. Jadi menurut saya ada saran nih, gimana caranya pemerintah untuk mengurangi anggaran, untuk menghemat lah. Jadi saran saya itu harus contoh dong, pinter-pinternya HRD swasta ya. HRD swasta tuh pinter. Jadi dia rekrut untuk menggantikan orang lama, dia rekrut orang baru dengan syarat kondisi yang lebih berat. Misalkan kayak pegawai negeri kan nggak ada lah 14 Sabtu harus masuk setengah hari. Itu karyawan baru di swasta begitu Pak. Mau nggak kamu gaji lebih rendah? Mau nggak? Kalau mau terima, kalau nggak ya udah. Gue banyak kandidat lain. Ya nggak? Sekarang yang nganggur lebih banyak Pak daripada kerja. Nah, itu pertama. Yang kedua, buat zona yang nyaman orang-orang yang bergaji tinggi, seperti eselon 1 dan 2. Pindahkan dia ke IKN. Dia kan sekarang udah di zona nyaman nih, saudara deket, apa-apa deket. Pindahkan dia ke zona, dengan begitu dia akan mengundurkan diri. Dia merasa, wah saya tidak nyaman nih, saya dipindahkan posisi yang saya udah nyaman, saya tidak nyaman. Dengan pindah posisi lagi kan dia mungkin pungli-pungli yang udah dia dapatkan, jalur-jalur birokrasi, duit yang udah dia ada itu sekarang dia hilang. Nah dia merasa tidak nyaman. Kalau dengan gaji toh saya rasa kurang nih, saya buat menghidupi pembantu saya di rumahnya ada 5, untuk servis mobil Alphard saya ada 3. Nah dia merasa nggak nyaman, akhirnya dia mundurkan diri. Nah itu kedua. Yang ketiga, ajukan pensiun dini. Nah untuk yang mungkin 50 tahun ke atas, yang udah eselon 1, eselon 2, dia gaji tinggi-tinggi, tunjangan tinggi-tinggi, tawarkan pensiun dini. Dengan begitu negara akan menghemat banyak. Kan kalau bayar pesangon mungkin 10-15 tahun gaji kan lebih ringan daripada dia harus bayar pensiun, ya nggak Pak? Iya betul. Bayar pensiun terus. Ya itu, jadi saran saya 3 itu. Rekrut HRD baru dengan rekrut pegawai baru dengan syarat dan kondisi yang lebih berat. Kedua, pindahkan orang-orang gaji yang tinggi ke zona yang tidak nyaman. Ketiga adalah ajukan pensiun dini. Itu aja Pak. Iya betul. Terima kasih. Ya bolehlah dipotong lah, karena apa? Negara lagi krisis bener ekonominya, krisis keuangan APBN. Karena apa? Dulu zaman yang
periode yang lalu itu jor-joran ngabisin duit. Jadi sekarang yang ya maaf kata nih, Prabowo sekarang nyebokin. Prabowo ini nyebokin. Jadi ya begitulah. Jadi ASN juga harus menderita juga seperti rakyat. Dia harus tahu rakyat itu harus menderita juga. Semuanya tuh pegawai negeri itu enak-enakan. Kerjanya enggak, dapat kerja, dapat duit banyak. Masuk jam 9, pulang jam 12. Nah itu. Ini berbahaya ini. Jadi uang negara habis ini. Karena di pegawai negeri itu ada beberapa bilang walaupun bandel gimana, nggak akan dipecat. Karena kalau mulai pecat itu mulai BAKN segala macam. Iya, panjang. Kecuali dia kriminal, melanggar undang-undang dan Pancasila. Iya, undang-undang dan Pancasila itu bisa dipecat. Melanggar melakukan ideologi yang lain daripada Pancasila. Betul. Nah itu kalau nggak ada itu nggak dipecat-pecat. Teman saya banyak nggak dipecat sampai pensiun. Jadi berguru ke banyak daerah dan banyak negara untuk supaya nanti bisa bikin breakfast yang lebih bervariasi gitu katanya. Lah, saya tuh mau tanya soal rawon nih. Waduh, nah nanti kalau udah datang boleh tuh nanya tentang rawon. Tapi kayaknya sekarang mungkin dia juga lagi mencari-cari resep-resep baru nih, makanan baru nih. Biar lebih bervariasi katanya. Iya. Ya, gimana Pak Anugrah? Saya hanya menepi saja ya bahwa CAP ini sebenarnya baik. Memang memang pada pembaruan ya. Cuma baiknya lagi DPR itu kalau bisa juga merasakan itu juga gitu loh. Oh iya. Jadi tidak cuma ASN tapi DPR juga gitu ya. Betul. Iya, harus. Jadi kalau bisa tunjangan-tunjangan yang nggak penting di dalam DPR, anggota DPR itu dipotongin semua. Ya. Itu loh. Lah katanya kan wakil rakyat. Betul. Ya toh. Masa wakil rakyat naik Lexus? Iya, betul. Masa naik mobil-mobil yang 2 miliar, 3 miliar gitu. Terus tanah di mana-mana, rumah besar-besar. Lah, wakil rakyat dari mana? Mau merasakan kemiskinan itu dari mana? Gitu loh. Betul. Pagi-pagi misalnya kita lihat kayak pemulung gitu kan, pemulung yang masih berjuang mencari rezeki, ojol yang 24 jam standby hanya untuk mencari rezeki, gitu kan? Terus pengemis pengemis yang sekarang sewa dengan pakaian badut, yang masih muda-muda. Kita itu masih belum beres tentang kemiskinan, gitu loh. Kok tega-teganya dengan istilahnya makan duit dari pajak rakyat, gitu loh. Kalau kita mau senasib dan seperjuangan, ya potong. Gitulah. Betul. Cukup dengan gaji yang dulu kalau nggak salah tuh pernah ya DPRS ya namanya waktu sementara itu ya. Iya, waktu dulu. Yang sampai itu cuma mendapat gaji aja waktu itu ya. Dan bahkan nggak ada orang yang enggan menjadi seorang anggota dewan waktu itu ya. Waktu dulu. Nah, coba dibuat seperti itu, gitu kan? Kembalikan lagi, kan katanya amanah rakyat, ya toh? Katanya wakil rakyat, kok makanya enak-enak, ya toh? Iya. Bahkan di base campnya tempat tinggalnya di mana-mana, ya kan? Dipotong lah, katanya wakil rakyat kok, gitu kan? Saya jadi emosi nih.
Ya, saya setuju ya dengan Pak Anugrah ya. Jadi gini, sebenarnya PNS itu boleh tidak diberi gaji ke-13. Ya, betul. Kalau THR itu masih oke lah, gitu ya. Ya, setuju. Gaji ke-13. Hanya PSN yang PNS ASN yang dibawa Ibu Sri Mulyani CS, artinya Dirjen Pajak, daerah pajak, terus daerah itu ya, tahu ya. Nah, kayak gitu-gitu itu nggak usah sama sekali, termasuk juga DPR. Kenapa? Bener kan terkaan saya bahwa setelah kampus diberikan izin untuk mengelola tambang, nggak mungkin izin itu gratis kepada DPR, tapi pasti ada pungutannya. Pungutannya apa? Ya saham lah, kayak gitu. Nah, terus ditambah lagi DPR ini pensiunnya seumur hidup walaupun hanya menjabat 5 tahun. Enak ya? Mau nggak Bung Tri? Nah, mau dong, terus nah yaitu ditambah lagi, ingat CSR BI betul. Indonesia. Tahu nggak kalau Bank Indonesia BI, istilah di Indonesia itu BI, di luar negeri Amerika istilahnya apa? The Fed. Sungguh memalukan apa enggak ya kalau BI harus kong kali kong atau harus memberikan stimulus kepada DPR Komisi 11 seluruhnya sekian triliun kayak gitu ya, untuk supaya apa? Kalau RDP tidak di cawe-cawe, nggak digebrak-gebrak meja. Pertanyaan saya balik lagi kepada kemarin DPR merevisi tertib tata tertib DPR ya, tata tertib DPR kok bisa larinya DPR harus ngurusi dan bisa memecat lembaga lain, Kapolri lah, MPR apa itu namanya, MKMA iya kayak gitu-gitu ya. Itu maunya apa? Kira-kira apa ya? Ingat Mas. Nah, saya putar balik lagi. Partai politik lah yang menentukan atau mengusulkan RI 1, RI 2, DPR, MPR, semuanya lah ya. Pejabat semua isi pejabat, yang goblok cuman rakyat Indonesia gitu ya. Nah, pertanyaan saya, masih ingat nggak tahun 2020 Januari itu ada KPK ya menggerebek atau mau menangkap 5 orang KPK, mau menangkap daripada Hasto dan Masiku, tapi di backup oleh Handi Kurniawan itu kepolisian, dan nggak tahu beberapa gelintir orang di tempat, tahu nggak di mana, PT IKA Jakarta Selatan, dan 5 penyidik KPK itu dicari-cari masalahnya sampai dites narkoba dan sebagainya. Setelah sampai 1 malam baru dilepaskan. Akhirnya yang namanya Hasto dan Harun Masiku lolos. Nah, pertanyaan saya, kok bisa ya partai politik menggunakan kepolisian, terus kepolisian Pak Handi Kurniawan ini setelah itu dipindah-pindah tugaskan, tapi naik terus tapi tidak diadili. Jadi artinya apa? Artinya Tuhan yang Maha Kuasa sudah tidak berlaku lagi. I'm so sorry to say like that ya.
Tapi yang berkuasa di Indonesia bukan Tuhan, tapi partai politik, partai politik. Jadi bisa dimengerti kenapa sampai sekarang Harun Masiku masih lolos dan hasilnya sekarang masih peradilan kan KPK. Jadi sekarang jangan lagi stop, jangan lagi menghujat KPK, terus ditambah lagi kenapa kok DPR mau bisa mencopot-copot itu karena yang lalu ketua Firly Bahuri adalah kong kali kongnya kan DPR, betul. Firly Bahuri saat itu mengumumkan sebelum penggerbekan selesai, sama aja dengan apa? Sama aja dengan apa? Pengkhianat. Makasih. Kita uraikan dulu satu-satu dari segi PNS. Sebagai saya mantan PNS yang tahu banget bagaimana perjuangan saya dari golongan calon pegawai negeri 3A, gaji saya 80.000, kemudian dipotong tapera, itu namanya taperu, kemudian dipotong askes, saya paling terima 50.000, dan tunjangan saya cuma dulu tuh 20.000. Nah, ini mohon disimak yang lain, yang lain dan ngerti PNS bagaimana kehidupannya. Oke, itu sebagai pegawai fungsional saya namanya. Ya, itulah saya berjuang itu tuh dengan uang segitu. Yang ironinya dipotong dulu, sama askas. Nah, tolong disimak yang lain biar ngerti bagaimana PS perjuangannya berat. Kemudian kenapa saya terus sampai golongan 4, terus sampai golongan 4C. Nah, itu golongan 4C itu gaji bersih yang istilahnya belum tunjangan maksimal 4,2. Nah, buruh berapa buruh? Jakarta 5 ya? 5 sekian. Oke, tolong didengar yang lain lagi, disimak bagus-bagus. Karena sini mantan saya. Iya, jadi saya sebagai saksi hidup. Saksi itu yang merasakan, melihat dan yang betul-betul ngalamin ya. Itu namanya saksi ya. Kalau di luar itu hanya omon-omon. Jadi kalau tolong dimengerti yang lain-lain, THR itu perlu untuk daya beli masyarakat juga. Toh PNS itu kan masyarakat. Dia bukan orang yang di luar masyarakat, dia masyarakat biasa. Bekerja rutin, tiap pagi harus absen, jam sekian, kemudian dia pulangnya juga harus absen. Rutin Senin. Pada zaman dulu saya tuh Senin sampai Sabtu kerja saya dulu. Nah coba bayangin, ya kan? Nah, kemudian berubah menjadi Senin sampai Jumat. Ya. Nah, itu yang kebayangan orang di luar itu adalah sekjen, irjen, dirjen yang gede-gede gajinya. Nah, itu pejabat struktural namanya. Nah, ini mungkin yang kurang paham orang-orang lain melihat PNS begini. Enggak, salah. Itu salah melihat dia itu. Itu sekjen, dirjen, irjen. Nah, kalau saran saya, mendingan mereka dipotong tunjangannya. Itu yang lebih bagus karena kita coba perhatikan sekarang berapa kementerian sekarang? Banyak 50 berapa? 50 lah, sekitar 40 atau 50 ya. Ya kan? Itu sekjen, dirjen, irjen itu tunjangannya gede. Saya tahu banget. Ya, saya mengerti itu di daerah ASN saya ngerti banget itu besar banget tunjangan mereka. Memang gaji mereka nggak seberapa dibanding kami yang kerucu-kerucu ini yang bukan pegawai struktural. Tapi tunjangannya, tunjangannya gede. Saya kira itu dulu kalau mau dipotong. Saya kira wajar, nggak masalah. Karena itu diatur juga oleh Kementerian Keuangan, bisa diatur sama dirjen masing-masing di kementerian. Nah ini saya uraikan jadi biar mengerti orang-orang. Kedua, setuju saya dengan pendapat Pak Anugrah mengenai DPR. Itu mereka itu sampai 500 juta. Jadi ini juga fakta. Saya Indonesia ini kita perkembangannya ini karena dalam dan luar ya, terutama luar kan kita nggak bisa masalah di luar. Itu kan kita hanya bisa antisipasi, tidak bisa mencegahnya kan perubahan-perubahan dunia ya, efek dampaknya ke Indonesia ya. Tapi di dalam negeri sendiri itu ini menyangkut ke THR atau gaji ke-13, ini kan menyangkut ke duit, menyangkut ke anggaran APBN ya Pak ya. Nah sekarang Pak Prabowo kan dalam rangka penghematan juga karena mungkin
setelah dihitung penerimaan negara atau pertumbuhannya itu mungkin akan sedikit terkendala atau bagaimana. Apalagi awal tahun ini ada Cortex ini kan juga menyebabkan banyak sekali ya pelaporan pajak, pembayaran dan lain, bahkan ada yang terhambat, tidak bisa menghambat lah. Oleh karena itu penghematan memang butuh, namun penghematan ke gaji 13 ASN atau THR ini kan selama ini jarang ya. Itu tentu disesuaikan dengan pengaturan undang-undang ASN-nya gitu kan Pak, betul nggak Pak? Peraturan ASN-nya. Namun yang mau kita sampaikan, hal ini kalau keluar terjadi, artinya kan APBN kita ini ada penghematan saja kita tahu akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi. Apakah itu akan lebih tepat sasaran dengan anggaran yang lebih sedikit tapi pertumbuhannya sama? Yang 10 tahun lalu itu jor-joran untuk pembangunan dan terlihat memang fisik pembangunannya itu ada. Dampaknya juga besar, rakyat juga senang. Intinya bukan di situ saja Pak, tapi dalam negerinya itu koruptornya itu harus dibasmi dulu. Kalau tidak ya uangnya nggak cukup terus kan. Dihemat itu pasti karena banyak sekali pemborosan di segala macam kementerian dan lembaga ya. Masa bisa hematnya itu sampai separuh puluhan triliun itu sebelumnya ngapain aja itu uang-uangnya itu dikemanain, dihabisin kan begitu kan Pak, betul nggak? Oleh karena itu menurut saya ini tepat. Hanya saja jangan sampai lembaga dan kementerian itu gara-gara penghematan dia itu juga ngerecokin pembangunan. Oke, benar. Jangan dia bilang ini kan karena Pak Presiden Menkyu perintahkan penghematan sehingga yang dengan uang yang mungkin anggaran yang 70%, 80% sudah bisa mengerjakannya itu kan tidak perlu habisin 100% atau 95%, tapi jangan direcokin dengan kualitas pembangunannya. Demikian saja Pak. Tapi kalau saya sih untuk ASN punya THR dan gaji 13 disesuaikan dengan undang-undang saja. Kan Mama kan sebagai rakyat ya, masyarakat Indonesia. Kalau di pihak Mama ya setuju saja ya, sebab ASN itu kan gajinya sudah besar. Dan mengenai yang satu ngebantah, yang satu bilang dihapus, yang satu bilang katanya sudah dimasukkan. Itu kan masing-masing sudah dimasukkan ke APBN ya. Cuma rinciannya kan belum tahu. Nah itu kan kelihatan masing-masing kan ingin melindungi diri sendiri gitu loh pengertiannya. Nggak mau dijadikan oh kamu yang salah atau siapa yang salah gitu kan istilahnya. Nggak mau jadiin tumbal. Jadi ya itu saja sih komentar Mama. Jadi saya tetap berharap ya supaya ASN itu jangan terlalu tamak deh ya. Maaf aja ya rakyat tuh ya. Katanya kan udah susah dan kita tuh semua tahu kok perilaku mereka. Cuman ya apa daya ya. Makanya kita cuma bisa bercuap. Intinya gini, yang kalau THR sih memang mungkin itu jadi hak dari harus ya. Betul. Dan itu pun THR kan ada besarannya. Kebetulan saya kan swasta gitu ya. Biasanya THR itu 1 kali gaji. Betul. Nah, terus yang perlu didefinisikan biar bisa untuk efisiensi adalah gaji ke-13. Apa sih gaji ke-13 itu? Kalau di swasta itu kan ada yang namanya bonus ya. Insentif atau jasa produksi. Nah, masalahnya kalau swasta itu kan insentif atau jasa produksi itu diberikan apabila perusahaan mengalami keuntungan. Iya, betul. Nah kalau ini kan enggak. Mau APBN-nya defisit juga tetap aja dapat, betul. Nah, itu jadi harusnya tadi Pak Tony sudah singgung-singgung masalah KPI ya. Jadi KPI pasti harusnya diberlakukan ya. Jadi kalau yang ASN yang lihat dari absensinya, datang terlambat berapa kali, terus absen berapa kali, pulang lebih awal berapa kali, produktivitasnya bagaimana, terus target-target yang diberikan tercapai atau enggak, pencapaiannya berapa persen. Nah itu baru yang level ini yang di atas 80% oke, dapat istilahnya insentif atau gaji ke-13 lah apapun namanya. Nanti kalau yang
underperformance, ya enggak lah. Iya, betul. Itu kalau harusnya kalau memang mau adil, artinya pemberiannya sesuai dengan performan masing-masing. Kalau ini enggak, memang betul kata Pak Tony, ya sudah, kita nggak ngapa-ngapain aja tetap masih naik gaji, dapat gaji ke-13 dan lain sebagainya. Terus ditambah lagi harusnya kalau toh misalnya mau memberikan uang pensiun kepada semua ya, jadi tanda petik termasuk yang anggota dewan yang pensiun gitu kan, yang sudah purna gitu kan. Harusnya tetap ada batasannya dong, nggak sampai istilahnya sak mati nih gitu. Enggak lah. Kita di swasta itu dapat kalau nggak salah yang lama 32,5 kali gaji. Kalau yang undang-undang Ciptaker kalau nggak salah 27 kali gaji. Nah, kalau itu artinya kenapa sih sebetulnya? Tetap memberikan apresiasi terhadap masa kerja pengabdian orang tersebut, tetapi tetap ada batasannya sehingga tidak membebani keuangan negara. Kayaknya mungkin begitu. Kalau bisa sih jangan cuma wacana ya Pak ya, dijalanin aja. Iya. Jadi mungkin kalau saran saya juga tadi saya dengar pagi-pagi itu banyak yang komentar. Kalau yang SN yang mungkin golongan rendah, oke lah dikasih gaji 13. Tapi yang udah golongan tinggi, saya nggak tahu namanya golongan 4 atau eselon apa gitu ya, itu boleh. Dan yang paling penting anggota DPR-nya juga harus dikurangin. Anggota DPR-nya dikurangin, terus pembantu-pembantu presiden yang baru dilantik ini ya, kan tambah tuh berapa puluh orang tuh. Itu tunjangannya tuh berapa, Mbak? Coba pikirin aja. Nah, itu mesti di-cut itu. Kalau benar-benar pemerintah Prabowo ini mau adakan efisiensi. Dan harus yang pasti kalau dia mau benar-benar memajukan bangsa ini lagi zaman susah begini, dia mesti cari pemimpin yang bersih, ya. Nah, kalau kepalanya bersih, pasti biasanya tuh pembantu-pembantunya juga nggak berani nakal. Tapi kalau kepalanya udah kotor, ya pasti buntut-buntutnya juga kotor, Mbak. Problemnya di situ. Nah, pertanyaannya, Pak Prabowo berani nggak? Makasih. Kalau menurut saya ya, pendapat saya kan banyak berteman juga sama ASN. Kalau golongan bawah, untuk mereka THR wajib lah karena kasihan. Tapi kalau untuk golongan atas, saya sangat setuju dengan Pak Prabowo. Yang atas-atas itu eselon 1, eselon 2, pejabat pemerintah yang begitu banyak ya kemewahan-kemewahan, itu memang wajib dipotong untuk rakyat-rakyat kecil. Kemudian juga saya bingung sama artis-artis, begitu mudahnya menjadi anggota ASN padahal kerjanya tidak begitu kelihatan. Jadi ya kita memang semuanya memang ada pekerjaan masing-masing ya. Kalau sudah jadi artis saja. Kalau kecuali mereka punya kepandaian, kemampuan, itu boleh untuk ke pemerintah. Tapi kalau dia tetap bekerja sebagai artis, masuk ke ASN hanya cari nama saja, saya rasa itu tidak perlu, sepertinya pemborosan lagi gitu. Jadi kita harus sharing kembali. Untuk artis-artis itu begitu mudahnya ya masuk, apa sih yang begitu cepatnya gitu. Apakah mereka bekerja untuk rakyat? Kita kan untuk rakyat, semua dari rakyat untuk rakyat. Jadi saya rasa untuk golongan ASN yang bawah-bawah itu memang seperti Bapak yang tadi, memang betul harus kita perhatikan. Gitu. Jadi kalau yang golongan yang atas-atas aja, pejabat-pejabat atas yang begitu banyak kemewahan-kemewahan, itu wajib dipotong. Itu aja pendapat saya. Kalau menurut saya, ada gaji ke-13, ada THR lagi, itu keterlaluan loh. Mestinya ya plus THR saja kan. Swasta juga begitu kok. Kenapa harus ada gaji ke-13, ada THR lagi?
Oke, makasih. Oke, terima kasih kembali Pak Agung atas komentarnya. Mitra bisnis, demikian sesi Businessman Opinion untuk kali ini. Terima kasih yang sudah berpartisipasi. Saya Anita Wijaya.